Halo Kaliana. Kaliana lihat banyak buah-buah ya? Iya. Miska dapat buah apa? Aku dapat buah pisang sama buah pepaya. Kaliana dapat apa? Wah, sama dong. Kaliana dapat buah pisang, buah tomat. Gitu. Anak-anak pada kemana ya? Yang lain mana ya? Mereka dapat buah apa ya? Iya nih. Wah, segar-segar. Nanti kita makan sama-sama ya. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, semua karena kemurahan Tuhan, kita dapat menikmati buah-buah yang segar. Nah, sekarang kita mau beribadah, siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kalau kami masih bisa beribadah, semuanya anugerah Tuhan. Ya Bapa, dimanapun adik-adik berada sekarang ini, biarlah perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga berakhirnya, dan biarlah kami dapat menikmati berkat yang daripada Tuhan, damai sukacita daripada Roh Kudus melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memainkan alat musik, apapun yang ada, kita mau memuji menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah
masih mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian kita. Katakan, Ku cinta Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita punya sahabat, Yesus namanya. Mari kita angkat pujian kita, Yesuslah sahabatku. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya.
puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi memuliakan Tuhan. Adik-adik, saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dan kita akan masuk dalam doa. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dan siapkan hatimu untuk berdoa, mendengar firman Tuhan. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Haleluya. Mari ambil sikap berdoa dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah itu tertanam di hati kami dan bertumbuh, berbuah lebat supaya kami tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati guru-guru kami yang akan mengajar. Kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Pasti baik-baik saja ya. Nah, saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang saat ini senang mau dengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan. Kalau senang, ayo siapkan Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Ayo, cari dulu Alkitabnya. Sudah? Baiklah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berada di dalam kitab Rut. Ya, pasti semuanya pernah dengar tentang kisah Rut. Ada yang belum pernah dengar? Nah, sudah pernah kan? Nah, kalau semuanya sudah pernah dengar, pasti akan lebih cepat mengerti. Nah, nanti ada oma-oma atau mama papa atau kakak atau siapapun yang mendampingi adik-adik ya. Nanti adik-adik harus baca ya, oma-oma, mama-mama, papa-papa
kakak-kakak atau siapapun yang mendampinginya nanti setelah ibadah ini baca ya kitab Rut 1 pasal 1 sampai pasal 4. Banyak tapi pasti adik-adik akan mendapatkan berkat yang banyak mengenai cerita ini ya. Puji Tuhan karena saat ini kita akan membaca hanya bagian-bagiannya saja ya. Ayo sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Rut ya. Kitab Rut ada di mana? Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Iya, Perjanjian Lama ya. Yuk, kitab Rut. Kita baca Rut 1 ayat 1. Sama-sama kita baca. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel saat itu. Nah, lalu pergilah seorang dari Betlehem ke Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, siapa ayo orang ini? Siapa yang tahu? Siapa? Iya, betul sekali. Naomi dan Elimelek. Nah, Naomi dan Elimelek ini memiliki 2 orang anak. Ayo, siapa yang tahu lagi anaknya siapa? Anaknya adalah Mahlon dan Kilyon. Luar biasa. Nah, Mahlon dan Kilyon ini bersama dengan orang tuanya mereka harus pergi ke suatu tempat. Di tempat yang tidak mereka berada sebelumnya. Nah, tempat ini tadi dibilang bernama apa? Daerah Moab. Nah, dari situ kalau adik-adik nanti baca ya, bertemulah mereka dengan yang namanya adalah Rut dan Orpa. Nah, tapi sebelumnya Elimelek dia telah meninggal dunia. Lalu tinggallah Naomi dan kedua anaknya ini, namanya Mahlon dan Kilyon. Nah, akhirnya mereka bertemu dengan Rut. Mahlon dengan Rut, Kilyon dengan Orpa. Nah, setelah itu mereka menikah. Tetapi ada peristiwa yang sedih juga nih adik-adik. Ternyata Mahlon dan Kilyon juga meninggal dunia. Wah, sedih sekali ya. Jadi hanya tinggal siapa? Tinggal Naomi, Rut, dan Orpa. Tinggal mereka bertiga. Nah, karena tinggal mereka bertiga, Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke rumahnya di Betlehem. Nah, waktu dia mau kembali ke Betlehem, dia berkata sama kedua mantunya ini. Kedua istri dari anak-anak mereka. Lalu dia bilang, pulanglah ke bangsamu. Karena dia akan pulang ke tempatnya. Dan akhirnya Orpa, istrinya Kilyon, pulang ke bangsanya di Moab. Tetapi Rut tetap dalam pendiriannya, dia mau ikut sama Naomi. Naomi sedang jalan. Dia jalan. Rut, aku mau ikut. Naomi bilang, jangan ikut. Aku mau ikut. Nah, kita lihat di dalam Rut 1 ayat 16 dan 17. Baca ya sama-sama. Rut 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku.
Wah, luar biasa ya si Rut ini. Terus ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wah, luar biasa banget Rutnya ya. Jadi Rut ingin tetap bersama-sama dengan Naomi. Karena apa? Rut tahu Allah yang Naomi sembah, Allah yang keluarga Naomi sembah adalah Allah yang luar biasa. Walaupun keadaan Rut saat itu sangat-sangat sedih. Dia harus kehilangan segala-galanya. Tetapi dia tetap dalam iman dia kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di daerah Moab tidak menyembah Tuhan seperti yang kita sembah. Jadi Rut mengambil keputusan, tidak, saya harus tetap ikut Naomi. Karena di sini bilang tadi, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan bangsamu lah adalah bangsaku. Dan Allahmu adalah Allahku. Itu kata Rut, luar biasa banget. Nah, adik-adik juga harus contoh seperti Rut. Walaupun Rut mengalami sesuatu yang sulit sekali. Dia harus kehilangan orang yang dia sayang. Dia harus meninggalkan keluarganya. Tetapi dia tahu bahwa dia harus tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita lihat bahwa di sini perjalanan Rut yang luar biasa. Dia mau tetap ikut bersama-sama dengan Naomi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia nanti. Tetapi dia yakin bahwa Allahnya yang saat itu sudah dia pegang. Itu Allah yang luar biasa. Kita harus contoh dalam hal ini. Dan ada satu lagi yang harus kita contoh dari kehidupan Rut. Rut adalah orang yang rajin. Nah, kita lihat di dalam Rut 2 ayat 6. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika itu pun ia tidak berhenti. Wow, luar biasa sekali ya bahwa Rut orang yang rajin. Dia melihat bahwa keadaan saat itu mungkin karena mereka baru pindah, mereka tidak memiliki apa-apa. Bahkan mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Tetapi Rut mau berjuang, dia mau rajin, dia mau datang walaupun posisinya saat itu ya tidak terlalu besar gitu ya. Dan dia hanya menghasilkan jelai-jelai yang sedikit. Tetapi dia terus mau berjuang. Dia terus mau jadi orang yang rajin. Yang tidak hanya diam-diam saja. Tapi dia mau rajin. Nah, adik-adik di rumah juga ada yang rajin gak nih? Lagi pemerintah kan bilang jangan keluar-keluar dulu nih. Di rumah aja kan. Nah, di rumah aja ngapain? Ayo, ada yang bantu orang tua gak? Ih kakak, aku kan masih kecil. Iya kamu masih kecil tapi kan kamu juga bisa bantu orang tua dengan cara apa? Dengan kalau misalnya ada piring nih atau ada sampah, jangan dibuang sembarangan ya. Taruh di tempatnya, tempat sampahnya. Terus kalau ada sesuatu yang kita sudah berantakan nih mainan atau apa, beresin lagi. Itu bisa bantu mama papa juga, itu termasuk bisa bantu ya. Nah, puji Tuhan. Kita lihat di dalam Pengkhotbah Pengkhotbah 9 ayat 10 yang bagian
A-nya saja. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu apa? Sekuat tenaga, dengan sekuat tenaga. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang bisa kita kerjakan, apa aja lakukan dengan sekuat tenaga. Karena ini firman Tuhan loh. Nah, kita lihat kehidupan Ruth bisa menjadi contoh bagi kita semua. Mau orang besar atau masih anak-anak, adik-adik sekalian, bisa kita mencontoh bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang rajin, walaupun di rumah saja, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang dapat membantu orang tua. Ya, mau ya adik-adik? Haleluya, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan sampai di sini saja. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ayo lihat firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Kalau adik-adik mengalami suatu hal yang sulit sekali, adik-adik harus datang kepada Tuhan. Tetap percaya seperti siapa? Ruth tadi. Dia tetap percaya walaupun dia menghadapi suatu hal yang gak enak. Tapi dia tetap pendiriannya untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau adik-adik saat ini lagi mikirin apa, bilang sama mama papa, yuk kita berdoa. Aku mau Tuhan, berdoa untuk apa? Apa saja yang ada di hati adik-adik ya. Terus setelah itu kita lihat juga Ruth adalah orang yang rajin. Supaya setiap kita mau jadi rajin juga ya di rumah. Ya puji Tuhan. Yuk adik-adik lipat tangan, tutup mata, sama-sama kita berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Walaupun keadaan ini mungkin sulit, kemana-mana tidak bisa, dan kami sepertinya dibatasi Tuhan. Tetapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami tidak akan menjadi bosan, kami tidak akan menjadi anak-anak yang nakal, tetapi kami tetap turut dengan orang tua. Kami tetap berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan juga berdoa untuk adik-adik supaya di rumah mereka jadi anak-anak yang rajin, yang bisa bantu orang tua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang bersama dengan adik-adik di rumah, dengan keluarga mereka. Engkau yang ada memberkati mereka. Kalaupun ada adik-adik yang sakit Tuhan, Engkau yang menjamahnya di dalam nama Yesus, supaya mereka jadi sembuh di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, kalau saat ini juga mereka ada suatu kebutuhan yang mereka perlukan, Engkau berkati mereka Tuhan. Lewat orang tua mereka, dalam usaha pekerjaan orang tua mereka, Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang kuat di dalam iman mereka. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.